Selama berminggu-minggu, rumah keluarga Wijaya adalah neraka. Tak ada satupun nasihat dongeng atau pakar terkenal yang berhasil menenangkan badai yang bersemayam di hati kecil Bima dan Satria, si kembar berusia 4 tahun, yang sama sekali tidak tidur. Malam-malam mereka adalah ratapan konstan, yang bergema di seluruh rumah mewah, hingga tiba-tiba seorang pengasuh baru datang dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak normal untuk usianya, dan sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Pertemuan tak terduga itu melepaskan serangkaian peristiwa yang tidak hanya mengubah rumah yang kacau balau itu, tetapi juga mulai mengubah hidup ayah mereka, Bapak Arya Wijaya. Dia telah membangun sebuah kerajaan, tetapi dia tersesat di lautan kebapakannya sendiri. Tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihan anak-anaknya, atau menemukan kedamaian di tengah badainya sendiri. Sebuah badai yang, tanpa dia sadari, merindukan seberkas cahaya matahari. Saya tidak bisa melanjutkan ini lagi, Bapak Arya, seru Sari, pengasuh ketiga, dengan suara bergetar saat dia mengundurkan diri dalam waktu kurang dari sebulan. Matanya mencerminkan kelelahan dan frustrasi yang luar biasa saat dia mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Anak-anak tidak tidur, tidak patuh, dan sejujurnya mereka membutuhkan bantuan yang tidak mampu saya berikan dengan segala upaya dan pengalaman saya. Situasi ini tidak berkelanjutan dan telah benar-benar melampaui kemampuan saya, membuat saya lelah dan tanpa harapan akan perubahan. Di lantai atas, tangisan si kembar Bima dan Satria yang tak henti-henti dan melengking, yang baru berusia 4 tahun, menembus dinding tebal rumah mewah megah di Pondok Indah, kawasan paling eksklusif dan mewah di Jakarta, tempat kemewahan dan kemakmuran bertemu dengan kekacauan emosional sebuah keluarga yang berjuang mencari kedamaian. Arya Wijaya, pria berusia 38 tahun yang telah membangun kerajaan properti dari nol, mengusap pelipisnya dengan kelelahan yang luar biasa, memperhatikan wanita itu pergi tanpa bisa menawarkan solusi, terjebak dalam ketidakberdayaannya sendiri. Tolong Sari, hanya 1 minggu lagi, pintanya dengan suara serak karena kurang tidur. Sebuah suara yang menunjukkan kelelahan mendalam dari seorang pria yang telah melupakan, rasanya tidur nyenyak semalaman. Saya akan menaikkan gaji Anda, berapapun yang dibutuhkan. Tapi Sari, dengan tekad tak tergoyahkan, menggelengkan kepalanya saat dia menutup kopernya. Ini bukan masalah uang, Bapak. Jawabnya tegas, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Anak-anak Bapak membutuhkan stabilitas. Mereka membutuhkan. Dia berhenti tiba-tiba, menggigit lidahnya untuk menghindari mengatakan apa yang dia pikirkan. Mereka membutuhkan ibu mereka. Arya melengkapi dalam hati seolah dia bisa menghapus kebenaran yang menyakitkan dari pikirannya. Sebuah kebenaran yang terus-menerus diingatkan oleh tangisan si kembar yang semakin keras di lantai atas, mengintensifkan beban kesedihannya dan perasaan kegagalan yang konstan. Arya menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencari ketenangan yang seolah tak terjangkau. Pada usia 38 tahun, dia telah membangun kerajaan properti dari nol, bernegosiasi dengan pengusaha paling kejam dan berani di Asia Tenggara, menghadapi tantangan keuangan yang sangat besar, dan mengatasi rintangan yang akan melumpuhkan orang lain. Namun, saat itu dia merasa benar-benar tidak berdaya dan tak bersenjata di hadapan 2 anak kecil berusia 4 tahun yang tidak bisa tidur di malam hari, dan tangisan mereka yang tak henti-henti menjadi latar belakang kegagalan pribadinya. Saya mengerti, katanya akhirnya, dengan pasrah yang membebani jiwanya. Pak Jaya akan membayar Anda sampai akhir bulan. Ketika Sari pergi, Arya perlahan menaiki tangga marmer. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah dia memikul beban frustrasinya sendiri dan frustrasi anak-anaknya, mendekati sumber kegelisahannya. Dengan setiap langkah yang dia naiki dalam keheningan rumah mewah itu, dia menemukan Bima dan Satria tergeletak di lantai kamar mereka, tenggelam dalam lautan mainan yang berserakan. Wajah identik mereka dibasahi air mata yang tak terhibur. Sebuah pemandangan yang menekan hatinya setiap kali dia melihat anak-anaknya menderita, merasakan nyeri karena ketidakmampuannya meredakan kesedihan mereka. Ayah, kami ingin ibu, Ishak si kembar, yang dengan spontanitas bawaan selalu menjadi yang pertama berbicara, mengungkapkan rasa sakit yang mereka bagi. Ibu dulu menyanyi untuk kami, tambah Satria, memeluk erat boneka beruang usang, mencari penghiburan pada benda yang mewakili kehadiran ibu mereka yang absen. Arya berlutut di samping mereka, sama sekali mengabaikan bagaimana setelan jas mahal Italianya yang tak bercela menjadi kusut di lantai kamar yang dingin. Sebuah kekhawatiran yang tidak berarti dibandingkan dengan kesedihan mendalam anak-anaknya yang merindukan sosok ibu yang tidak lagi hadir untuk menghibur mereka.
Aku tahu, sayang, kata Arya. Menarik mereka dengan lembut ke dadanya, berusaha menyampaikan semua penghiburan dan cinta yang dia rasakan, meskipun dia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Aku tahu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, selama berbulan-bulan, Arya menghabiskan waktu berjam-jam mencoba membuat si kembar tidur. Dia membacakan dongeng dengan suara yang, meskipun dia berusaha, tidak memiliki kehangatan pengasuh, terbiasa, seperti dirinya, memberi perintah di dunia bisnis. Dia bahkan berbaring di antara mereka di tempat tidur anak besar yang dirancang khusus untuk mereka berdua, berharap kehadirannya secara fisik akan memberi mereka rasa aman. Tapi tidak ada yang berhasil. Insomnia terus-menerus, dan keputusasaan Arya tumbuh setiap menit yang berlalu, tanpa menemukan solusi untuk siksaan malam anak-anaknya dan, oleh karena itu, siksaannya sendiri. Pukul 3 pagi, ketika mereka akhirnya menyerah pada kelelahan dan keheningan menyelimuti kamar anak-anak, Arya kembali ke ruang kerjanya dengan wajah tersembunyi di antara kedua tangannya, merasa benar-benar kalah oleh ketidakmampuan untuk memberi mereka kedamaian yang sangat mereka dambakan. Dia mengamati foto berbingkai di atas mejanya, sebuah gambar yang dengan menyakitkan mengingatkannya pada apa yang telah hilang, lalu membalikkannya, tidak mampu menahan tatapan itu lebih lama, karena itu menghidupkan kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dia mengambil teleponnya dengan tangan gemetar dan menelepon Ibu Retno, asisten pribadinya, mencari solusi putus asa untuk kekacauan yang melahapnya. Sebuah solusi yang saat itu dalam kesedihan tampak tak terjangkau, tetapi yang dia pegang erat-erat dengan segenap kekuatannya. Saya butuh pengasuh lagi, katanya tanpa menyapa, suaranya kehilangan formalitas yang biasa. Besok, Bapak Arya, ini jam 3 pagi, jawab Ibu Retno dengan suara yang sangat jernih untuk waktu itu, menunjukkan profesionalismenya yang tak tergoyahkan. Apakah menurutmu aku tidak tahu? Balasnya, lebih kasar dari yang dia inginkan. Frustrasi dan kurang tidur muncul dalam kata-katanya. Maaf, Ibu Retno, saya tidak tidur nyenyak. Saya mengerti Bapak, katanya dengan suara penuh iba, meskipun nada profesionalnya tidak pernah goyah. Tapi kami sudah menghabiskan semua agen pengasuh premium di kota. Jadi, apa yang harus kita pertimbangkan? Tanya Arya tidak sabar. Merasakan keputusasaan melandanya saat mendengar kurangnya pilihan. Keponakan saya baru saja pindah ke kota dari Yogyakarta. Dia punya pengalaman merawat anak-anak, meskipun dia belum pernah bekerja untuk seseorang seperti Bapak. Saran itu, meskipun tidak biasa, menarik perhatian Arya di tengah keputusasaannya, secercah cahaya kecil dalam kegelapan situasinya. Arya tertawa kering, tanpa humor, sebuah suara yang mencerminkan kepahitan yang melandanya. Seseorang seperti saya, ulangnya, ironi dalam suaranya jelas. Maksudmu seorang ayah yang gagal yang tidak bisa membuat anak-anaknya tidur semalaman? Seorang pria yang tidak tahu bagaimana menghibur anak-anaknya sendiri dalam kesedihan dan frustrasi mereka? Saya maksud seseorang dengan posisi bapak-bapak. Jelas Ibu Retno dengan bijaksana, suaranya berusaha melembutkan dampak situasi, yaitu gaya bapak karena harapan bapak. Arya menyela, pikirannya sudah ke arah lain. Tapi Kirana sederhana, tapi dia punya bakat dengan anak-anak. Bagaimana dia bisa begitu berbeda dari pengasuh sebelumnya, yang sepertinya dipotong dari pola kesempurnaan dan kekakuan yang sama? Ibu Retno mengangguk. Dia bekerja di sebuah tempat penitipan anak di Yogyakarta selama bertahun-tahun. Mengenai referensinya, saya bisa menjaminnya secara pribadi. Dia seperti anak sendiri bagi saya, dan saya sepenuhnya percaya pada kemampuan dan karakternya. Dia belajar pedagogi anak, meskipun tidak menyelesaikan studinya karena masalah ekonomi. Lanjut Ibu Retno, memberikan lebih banyak detail tentang latar belakang keponakannya dalam upaya meyakinkan Arya akan kesesuaian Kirana. Arya mengusap rambutnya, membuatnya semakin berantakan saat dia memproses informasi yang diberikan Ibu Retno. Dalam keadaan lain, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mempekerjakan seseorang tanpa riwayat hidup yang sempurna, serangkaian wawancara ekstensif, dan riwayat referensi profesional yang sempurna. Namun, dia sangat putus asa, sangat diambang batas kekuatannya, sehingga setiap kemungkinan, sekecil apapun, muncul sebagai harapan di tengah kekacauannya. Bahwa dia besok pagi, ia akhirnya mengabulkan dengan nada pasrah, paling lambat jam 8 pagi, tidak boleh terlambat semenit pun. Gagasan akan awal yang baru, sekecil apapun kelihatannya, adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan pada saat kerentanan mendalam itu. Pukul 8 pagi keesokan harinya,
saat Arya meninjau kontrak dengan konsentrasi yang dipaksakan di ruang kerjanya setelah semalaman hampir terjaga. Tenggelam dalam monotonnya rutinitas bisnisnya, Pak Jaya, sang kepala pelayan, mengumumkan kedatangan Ibu Retno dan keponakannya. Biarkan mereka masuk, perintah Arya tanpa mengangkat pandangan dari dokumen, tenggelam dalam dunia bisnis, tempat ia merasa lebih aman daripada dalam kekacauan rumahnya. Sepatu hak tinggi Ibu Retno berdering di lantai marmer yang mengkilap, diikuti oleh langkah-langkah yang lebih lembut, hampir tidak terdengar, yang mengumumkan kehadiran yang berbeda, yang tidak cocok dengan kemewahan rumah besar itu. Ketika Arya akhirnya mengangkat pandangannya, dia bertemu dengan seorang wanita muda yang tampak benar-benar tidak pada tempatnya dalam kemegahan rumahnya. Sesosok yang sederhana yang kontras dengan kemewahan yang mengelilinginya. Dia mengenakan celana jeans sederhana, kemeja putih polos, dan rambut koklatnya diikat ekor kuda praktis tanpa hiasan apapun. Sebuah gambaran keaslian yang mengejutkan Arya. Dia tidak memakai riasan, kecuali mungkin sedikit kilau di bibirnya, menunjukkan kesederhanaan dan kealamiannya yang membuatnya menonjol di dunia penampilan, yang benar-benar menarik perhatian Arya. Namun, yang paling menarik adalah matanya yang besar, ekspresif, berwarna koklat madu yang dalam, dengan kehangatan yang tidak biasa yang seolah menerangi ruangan, memancarkan ketenangan yang sudah lama tidak dirasakan Arya. "Bapak Arya, saya perkenalkan keponakan saya, Kirana Sari," kata Ibu Retno dengan formalitas yang kontras dengan keakraban situasi. "Selamat pagi, Bapak," sapa Kirana dengan logat Jawa yang halus, yang menunjukkan asal-usulnya dari daerah selatan, suaranya lembut tapi tegas. "Terima kasih sudah menerima saya, senang bertemu dengan Bapak." Arya bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya secara mekanis, terkejut dengan jabat tangan Kirana yang mantap, sebuah isyarat yang mengungkapkan kepercayaan diri yang tak terduga dalam usianya yang muda. "Ibu Retno sudah menceritakan pengalaman Anda dengan anak-anak," katanya sambil memerhatikannya dengan tatapan analitis yang ia gunakan untuk mengevaluasi potensi investasi. Tatapan yang berusaha mengungkap esensi sejati wanita muda itu. "Apakah Anda tahu mengapa Anda ada di sini?" Kirana mengangguk dengan ketenangan yang melucuti Arya. "Tante saya menjelaskan bahwa anak-anak Bapak kesulitan tidur. Mereka kembar berusia 4 tahun kan?" "Benar," Arya mengonfirmasi. Kepahitan dalam suaranya jelas, Bima dan Satria, dan kesulitan tidur adalah eufemisme. "Mereka belum tidur nyenyak semalaman selama berbulan-bulan, yang berarti saya juga belum beristirahat. Mereka telah membuat 3 pengasuh profesional sebelum Anda pergi, yang menunjukkan betapa besar masalahnya." Arya berharap melihat kecemasan atau kegugupan di wajah Kirana, reaksi khas siapapun yang menghadapi tantangan sebesar itu. Sebaliknya, dia melihat tekad yang tak tergoyahkan, ketenangan yang sangat membuatnya penasaran. "Saya ingin bertemu mereka," katanya, dengan sederhana tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya, seolah tugas yang dihadapinya adalah tantangan yang mengasyikkan daripada beban yang sangat berat. Arya mengangkat alisnya, tertarik oleh kepercayaan diri wanita muda itu, kualitas yang jarang ia temui di dunianya. "Ikuti saya," jawabnya sambil membimbingnya menaiki tangga menuju kamar si kembar, merasakan campuran rasa ingin tahu dan harapan aneh bahwa mungkin Kirana bisa menjadi solusi yang sangat ia dambakan, meskipun ada keraguan awalnya. Saat mereka menaiki tangga marmer yang dipoles, Arya mendapati dirinya menilai Kirana dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, yang melampaui perannya sebagai majikan. Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang biasanya dia pekerjakan, tanpa koneksi yang tepat, tanpa polesan sekolah mahal, tanpa lemari pakaian yang menjerit. "Saya milik dunia kemewahan dan eksklusivitas ini. Namun, ada sesuatu yang tak terbantahkan dalam kehadirannya. Sesuatu yang terasa anehnya menenangkan. Sebuah keaslian yang kontras dengan artifisialitas yang mengelilinginya. Sebuah keaslian yang menariknya secara tak dapat dijelaskan." Sebelum membuka pintu kamar si kembar, Arya menghentikannya dengan isyarat, merasakan kebutuhan untuk memperingatkannya tentang kekacauan yang menantinya di balik pintu. "Saya harus memperingatkan Anda," katanya dengan suara berat. "Mereka sedang mengalami pagi yang sulit. Pengasuh sebelumnya pergi kemarin, dan itu semakin mengganggu mereka, membuat mereka dalam keadaan gelisah dan cemas." Kirana tersenyum, senyum tulus yang menerangi wajahnya dengan kehangatan yang tak terduga, menghilangkan ketegangan di udara. "Anak-anak memiliki alasan yang baik untuk perilaku mereka, Bapak Arya," jawabnya dengan kebijaksanaan yang tidak diharapkan Arya dari seseorang yang begitu muda.
Mereka hanya butuh seseorang yang menemukan alasan itu, seseorang yang meluangkan waktu untuk memahami apa yang mereka rasakan dan mengapa mereka bertindak seperti itu. Arya membuka pintu dan menemukan pemandangan yang tampak seperti medan perang. Mainan berserakan di mana-mana, Seprai ditarik dari tempat tidur dengan marah, dan si kembar berada di tengah kekacauan itu. Wajah kecil mereka yang memerah dan bengkak karena terlalu banyak menangis adalah dua versi mini dari dirinya sendiri, dengan rambut gelap yang sama dan mata intens yang sama, meskipun saat itu mata mereka bengkak karena air mata mencerminkan rasa sakit yang mereka rasakan. Arya menunggu reaksi yang biasa, keterkejutan, kekhawatiran, atau isyarat kasihan-kasihan sekali yang biasa dia terima dari pengasuh sebelumnya. Tapi Kirana melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sesuatu yang membuatnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia duduk di lantai tepat di tempatnya, menyilangkan kaki dengan kealamian yang menakjubkan, seolah-olah itu adalah hal yang paling normal di dunia untuk berada di tengah kekacauan. "Halo," katanya lembut. Suaranya manis dan menenangkan, tanpa nada otoritas sedikit pun. "Nama saya Kirana. Saya suka kereta api. Kalian juga suka kereta api?" Si kembar terkejut oleh orang dewasa aneh ini yang bergabung dengan mereka di lantai. Alih-alih mencoba mengangkat atau memarahi mereka, menghentikan isak tangis mereka sesaat, mata mereka penuh rasa ingin tahu terhadap hal baru itu. "Kami punya kereta besar," kata Satria setelah hening sejenak, menunjuk ke sudut di mana terhampar jalur kereta api mainan yang rumit, sebuah kreasi yang mencerminkan dunia batin mereka. "Sungguh," jawab Kirana dengan minat tulus, suaranya penuh antusiasme. "Bisakah kalian menunjukkan padaku cara kerjanya? Aku ingin sekali belajar tentang dunia kereta api kalian." Yang membuat Arya takjub Bima, si kembar yang lebih impulsif, bangkit dan meraih tangan Kirana, membimbingnya menuju kereta api dengan kepercayaan diri yang belum pernah ia tunjukkan kepada seorang pengasuh sebelumnya. Satria mengikutinya dengan cepat, tertarik oleh rasa ingin tahu dan kelembutan Kirana. Dalam beberapa menit, ketiganya sudah duduk di sekitar jalur kereta api bersama Kirana. Dia mengajukan pertanyaan terperinci tentang setiap gerbong, setiap bangunan mini, dan setiap detail kecil dunia kereta api yang telah dibangun si kembar dengan sangat teliti, menunjukkan minat tulus yang sepenuhnya memikat mereka. Arya tetap tak bergerak di pintu, mengamati pemandangan itu dengan campuran kebingungan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dia sebutkan, emosi yang benar-benar membingungkannya. Isak tangis telah berhenti sepenuhnya, digantikan oleh penjelasan antusias, dan sesekali tawa yang jernih, sebuah suara yang sudah berbulan-bulan tidak didengar Arya. Kirana mengangkat pandangannya dan bertemu dengan tatapan Arya, dan sesaat sesuatu terjadi di antara mereka. Sebuah pengakuan diam, sebuah koneksi tak terjelaskan yang melampaui kata-kata dan keadaan. "Kami akan baik-baik saja, Bapak Arya," katanya dengan kelembutan yang melucuti Arya. "Bapak bisa meninggalkan kami sendirian. Bapak ada pekerjaan yang harus dilakukan, jangan khawatirkan kami." Dia adalah orang asing, seorang wanita muda dari Yogyakarta tanpa kredensial yang mengesankan, atau dukungan reputasi yang diakui di dunia masyarakat kelas atas. Namun Arya mendapati dirinya mengangguk, mempercayainya secara naluriah, seolah kekuatan tak terlihat mendorongnya untuk melakukannya. "Saya serahkan mereka di tangan Anda," jawabnya, terkejut dengan keringanan mendadak yang ia rasakan di dadanya, seolah beban tak kasat mata telah terangkat dari pundaknya. "Saya akan berada di ruang kerja jika Anda membutuhkan saya. Jangan ragu untuk menelepon saya." Saat dia menuruni tangga, Arya mendengar sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak dia dengar. Tawa riang dan riang anak-anaknya, sebuah suara yang bergema di rumah mewah itu seperti melodi harapan. Dia berhenti tiba-tiba dengan satu tangan di pegangan tangga, membiarkan suara itu menyelimutinya sepenuhnya, menikmati setiap tawa, setiap gelak tawa yang mengumumkan perubahan. Mungkin, hanya mungkin, Ibu Retno benar tentang keponakannya, katanya pada dirinya sendiri. Secercah harapan kecil menyala di hatinya. Hari itu berlalu dengan ketenangan yang tidak biasa di rumah mewah Wijaya. Ketenangan yang sudah lama tidak diingat Arya. Dari ruang kerjanya, Arya sesekali bisa mendengar tawa dan percakapan yang hidup, suara-suara yang sudah lama absen dan kini memenuhi lorong-lorong dengan energi yang diperbarui. Beberapa kali dia mendapati dirinya terganggu dari konferensi videonya. Pandangannya beralih ke pintu, seolah dia bisa melihat menembusnya ke tempat anak-anaknya bersama pengasuh baru. Rasa ingin tahu yang tak terkendali, yang mendorongnya untuk ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di antara mereka. Menjelang sore,
tak mampu menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar, dan merasakan dorongan tak tertahankan untuk bergabung dengan suasana baru yang telah diciptakan Kirana, Arya memutuskan untuk mampir secara santai ke tempat mereka berada. Dia menemukan mereka di taman yang luas di bawah naungan pohon terembesi tua yang megah, yang kehadirannya yang mengesankan memberikan mereka perlindungan alami. Kirana telah membentangkan selimut di atas rumput yang terpotong rapi, dan ketiganya duduk di atasnya, berkonsentrasi pada apa yang tampak seperti proyek seni, tenggelam dalam aktivitas yang memberi mereka ketenangan dan konsentrasi. "Ayah, lihat apa yang sedang kami lakukan," seru Bima saat melihatnya dengan antusiasme meluap-luap yang membuat hati Arya terenyuh melihat kegembiraan tulus di mata putranya, kegembiraan yang sudah lama absen dalam hidup mereka. Arya mendekat dan melihat bahwa mereka sedang melukis batu-batu yang dikumpulkan dari taman, mengubahnya menjadi hewan-hewan berwarna-warni dengan kreativitas yang menakjubkan. Kirana bilang di Yogyakarta mereka melukis motif batik. Jelas Satria melafalkan kata baru itu dengan hati-hati, suaranya penuh kekaguman atas apa yang mereka pelajari. "Kami membuat motif batik dari batu." "Sangat indah," komentar Arya, terkesan dengan tingkat detail dan kreativitas yang telah dicapai jari-jari kecil anak-anaknya di bawah bimbingan Kirana yang sabar dan ahli, yang tampaknya memiliki bakat bawaan untuk terhubung dengan mereka. "Itu adalah teknik yang saya pelajari dari nenek saya," jelasnya sambil mengangkat pandangan, matanya berbinar bangga. "Anak-anak memiliki bakat alami. Mereka hanya membutuhkan bimbingan yang tepat agar bakat itu berkembang." Mata mereka bertemu dengan mata Arya, dan lagi-lagi ia merasakan koneksi aneh itu, seolah Kirana bisa melihat melampaui fasadnya sebagai pengusaha sukses, hingga ke pria yang rentan dan lelah yang bersembunyi di baliknya, seorang pria yang merindukan kedamaian dan koneksi yang Kirana berikan kepada mereka. "Maukah Bapak bergabung dengan kami?" tanyanya, menawarkan kuas dengan senyum yang seolah mengandung tantangan diam, sebuah undangan untuk melepaskan kekakuannya yang biasa dan bergabung dalam kesenangan. Arya ragu. Dia punya 3 konferensi video lagi yang terjadwal, dokumen yang harus ditinjau dengan segera, keputusan bernilai miliaran yang harus diambil, tanggung jawab yang mengikatnya pada dunia bisnisnya. "Ayah, tolong," pinta Bima, dengan desakan yang tidak bisa diabaikan Arya. "Hanya sebentar," tambah Satria dengan suaranya yang manis dan memohon, memperkuat permintaan kakaknya. Arya terkejut pada dirinya sendiri, membuka kancing manset kemejanya, dan duduk di atas selimut, menyerah pada godaan untuk bergabung dalam kegiatan itu. Hanya sebentar, ia mengalah, mengambil kuas yang ditawarkan Kirana. Jari-jari mereka bersentuhan sebentar, dalam kontak yang membuatnya merasakan koneksi tak terduga, percikan sesuatu yang baru, yang mulai mekar di antara mereka. Waktu sebentar itu berubah menjadi 1 jam di mana Arya Wijaya, raja properti paling ditakuti di Indonesia, benar-benar melupakan bisnis dan tanggung jawabnya, tenggelam sepenuhnya dalam aktivitas bermain. Dia melukis sebuah batu berbentuk harimau dengan canggung. Konsentrasinya terfokus pada tugas menciptakan, meskipun hasilnya tidak sempurna. Tawa jernih anak-anaknya, penuh kegembiraan ketika mereka membandingkan karyanya dengan karya mereka yang jauh lebih baik, adalah suara terindah yang pernah dia dengar selama berbulan-bulan. Lisa Andi Ikom PNMV. Sebuah penawar untuk jiwanya yang tersiksa. Ketika dia akhirnya teringat akan komitmennya dan bangkit untuk kembali ke ruang kerjanya, dia merasa ringan secara tak dapat dijelaskan. Seolah dia telah meninggalkan beban tak terlihat di atas selimut di taman itu, beban yang telah lama membebaninya. "Terima kasih," katanya kepada Kirana dengan ketulusan yang mengejutkannya, rasa syukur tulus yang muncul dari lubuk hatinya. "Saya belum pernah melihat mereka sebahagia dan serileks ini untuk waktu yang lama." Dia hanya mengangguk seolah dia sepenuhnya memahami besarnya apa yang telah dia capai. Tatapannya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang mulai Arya hargai secara mendalam. "Ujian sebenarnya adalah malam ini," jawabnya dengan pragmatisme. Suaranya lembut tapi tegas. "Tidur itu suci, baik bagi mereka maupun bagi Bapak Arya. Makan malam berlalu dengan kedamaian yang sama, tidak biasanya seperti yang telah menyelimuti hari itu di rumah mewah itu." Si kembar, yang biasanya gelisah dan enggan di meja makan besar, makan tanpa protes, dan bahkan dengan semangat menceritakan kepada ayah mereka semua yang telah mereka lakukan sepanjang hari bersama Kirana. Suara mereka penuh antusiasme dan kegembiraan, kontras yang mengejutkan dengan keheningan yang biasanya mendominasi meja. Kirana telah meminta maaf untuk makan malam di dapur bersama staf,
meskipun Arya telah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka di ruang makan. Lebih baik menetapkan batas yang jelas sejak awal, jelasnya dengan lembut, suaranya tegas tapi penuh hormat. Bagi anak-anak, penting untuk memahami peran saya dan peran keluarga. Ketika tiba waktunya tidur, Arya naik ke kamar si kembar dengan campuran harapan dan skeptisisme, mengingat pertarungan malam-malam sebelumnya. Minggu-minggu terakhir telah menjadi pertarungan yang konstan setiap malam, dengan tangisan yang tak terhiburkan, permohonan yang putus asa, dan akhirnya kelelahan total yang nyaris tidak memungkinkan beberapa jam tidur gelisah, menjerumuskan semua orang ke dalam siklus kelelahan dan frustrasi. Dia menemukan Kirana duduk dengan tenang di antara dua tempat tidur, membacakan dongeng dengan suara merdu dan membuai yang seolah merajut mantra ketenangan di ruangan itu. Si kembar, yang sudah mengenakan piyama dan gigi yang sudah disikat, sebuah keajaiban tersendiri. Mengingat keengganan mereka yang biasa, mendengarkannya dengan perhatian penuh, mata kecil mereka terpaku padanya, terpikat oleh cerita itu. Arya berdiri di ambang pintu, tidak ingin mengganggu keajaiban saat itu, mengamati pemandangan dengan kekaguman yang diam. Kemudian Kirana menceritakan, mengubah suaranya untuk setiap karakter, memberi mereka kehidupan sendiri, menciptakan dunia fantasi dengan suaranya. Kelinci pemberani berkata kepada bulan, "Aku tidak takut kegelapan, karena aku tahu kau akan selalu ada di sana menjagaku dengan cahaya perakmu." Suaranya penuh kelembutan. Satria menguap, kelopak matanya semakin berat, perlahan menyerah pada kantuk. Bima sudah meringkuk di bantalnya, meskipun masih berjuang untuk tetap membuka mata, perlawanannya berkurang dengan setiap kata Kirana. Bulan tersenyum pada kelinci, lanjut Kirana. Suaranya kini bisikan melodi, nyaris sebuah senandung, dan melingkupinya dalam pelukan cahaya lembut, seperti selimut berkilau, yang akan melindunginya hingga fajar. Arya menahan napas saat menyaksikan sesuatu yang tampak mustahil. Anak-anaknya, si kembar yang gelisah dan susah tidur, menyerah dengan damai pada tidur, tanpa air mata, tanpa perjuangan, hanya ritme alami kelelahan anak-anak. Setelah seharian penuh aktivitas, hari yang telah diatur oleh Kirana dengan mahir dan sabar. Kirana melanjutkan cerita beberapa menit lagi, memastikan keduanya sudah tertidur pulas, tenggelam dalam dunia mimpi sebelum menutup buku dengan lembut. Kemudian dengan gerakan halus dan presisi, dia menata selimut di sekitar setiap anak, membungkus mereka dalam pelukan kain, dan bangkit diam-diam, berhati-hati agar tidak mengganggu istirahat mereka. Baru saat itu dia melihat Arya di pintu, yang telah mengamatinya dalam remang-remang. Mereka bertukar pandang dalam cahaya redup lampu malam. Pandangan yang tidak membutuhkan kata-kata, pemahaman diam yang menghubungkan jiwa mereka. Arya merasakan emosi yang intens yang tidak bisa dia sebutkan, benjolan di tenggorokannya yang mencegahnya berbicara, campuran kelegaan, rasa syukur, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak berani dia akui. Dengan isyarat, dia mengundang Kirana keluar dari kamar, berjalan bersamanya di lorong. "Bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya?" Tanyanya dengan suara bisikan terkejut, masih memproses keajaiban yang telah dia saksikan. Kirana tersenyum, senyum lelah tapi sangat puas yang menerangi wajahnya. "Saya membuat mereka lelah," jawabnya sederhana, suaranya lembut dan jernih. "Mereka perlu menghabiskan energi yang menumpuk itu, kecemasan yang melanda mereka." Anak-anak mengekspresikan dengan tubuh mereka apa yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata, apa yang membuat mereka cemas dan membuat mereka terjaga. 3 pengasuh profesional tidak bisa melakukan ini, gumam Arya, melihat melalui pintu yang sedikit terbuka di mana anak-anaknya tidur dengan damai. Sebuah bukti ketidakmampuan orang lain dan kemampuan bawaan Kirana. Mungkin karena mereka terlalu sibuk menjadi profesional, saran Kirana, tanpa nada jahat dalam suaranya. Kadang-kadang anak-anak membutuhkan kesederhanaan, mereka perlu merasa aman dan dicintai, tidak sempurna. Arya mengamatinya dalam cahaya redup lorong. Tanpa filter kekhawatiran yang konstan yang telah mengaburkan pandangannya, dia bisa benar-benar menghargainya untuk pertama kalinya. Melihat melampaui perannya dan asalnya, dia tidak cantik secara konvensional. Menurut standar wanita yang biasa dia temui, wanita masyarakat kelas atas yang peduli dengan citra dan kesempurnaan. Namun, ada sesuatu yang bercahaya dalam dirinya, sebuah keaslian dan kemurnian yang jauh lebih menarik daripada kesempurnaan buatan manapun. Sebuah kecantikan yang terletak pada esensinya. "Anda akan tetap tinggal, kan?" tanyanya, terkejut mendengar kerentanan dalam suaranya sendiri. Kerentanan yang jarang dia tunjukkan. "Maksud saya, posisi itu milik Anda jika Anda menginginkannya."
jika Anda memutuskan untuk menerimanya. Isabella tampaknya mempertimbangkan permintaan itu sejenak, seolah-olah dia sedang mengevaluasi sesuatu di luar tawaran pekerjaan, menimbang implikasi dari keputusannya. Saya akan tetap tinggal, jawabnya. Akhirnya, suaranya mantap dan tegas. Anak-anak membutuhkan saya, dan saya merasa punya tujuan di sini. Saya juga, pikir Arya, meskipun dia tidak berani mengatakannya dengan lantang, terjebak dalam kompleksitas perasaannya sendiri yang mulai muncul dari kegelapan. Baik, katanya. Sebagai gantinya, Ibu Retno akan menunjukkan kamar Anda di sayap staf. Kecuali jika Anda lebih suka, kami bisa menyiapkan kamar untuk Anda di dekat anak-anak jika Anda menganggapnya perlu untuk pekerjaan dan kenyamanan Anda. Sayap staf baik-baik saja, jawabnya tegas. Seperti yang saya katakan, batas yang jelas penting untuk semua orang. Arya mengangguk, menghormati profesionalisme dan keputusannya. Tentu saja, kita akan membahas syarat kontrak besok. Gaji, hari libur, tunjangan, semua yang Anda butuhkan. Kirana menghentikannya dengan isyarat lembut, interupsi yang halus tapi penuh makna. Bapak Arya, hari ini sudah panjang untuk semua orang, katanya dengan suara lembut tapi persuasif. Mungkin Bapak juga harus beristirahat. Mari kita manfaatkan anak-anak sudah tidur. Ini adalah momen kedamaian yang harus kita hargai. Ada kelembutan dalam tegurannya yang akan melucuti bahkan negosiator paling keras dan berpengalaman sekalipun. Sebuah kualitas yang mulai sangat dihargai Arya dalam dirinya. Arya mendapati dirinya tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Senyum yang mencerminkan kedamaian yang telah dibawa Kirana ke dalam hidupnya. Anda benar, katanya, ketulusan dalam suaranya. Selamat malam, Kirana. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, Bapak Arya, jawabnya, suaranya lembut, seperti bisikan angin sepoi-sepoi. Arya melihatnya menjauh di lorong. Sosoknya sederhana tapi bermartabat, di latar belakang rumahnya yang mewah dan mencolok. Seolah-olah dia berasal dari dunia lain, dunia yang lebih otentik dan nyata daripada dunianya sendiri. Dunia di mana kesederhanaan dan kehangatan adalah harta sejati. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Arya Wijaya tidur selama 8 jam tanpa terbangun kaget oleh tangisan anak-anaknya. Sebuah keajaiban yang dia kaitkan sepenuhnya dengan kehadiran Kirana di rumahnya. Ketika cahaya fajar mulai menyaring melalui tirai kamarnya, dia mengalami momen panik berpikir ada sesuatu yang salah, bahwa dia telah tidur terlalu lama dan sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa tidur selama itu? Tanyanya pada dirinya sendiri dengan takjub. Perasaan aneh yang sudah lama tidak dia alami. Dia buru-buru bangkit dan berlari ke kamar si kembar. Jantungnya berdebar kencang, hanya untuk menemukan mereka masih tertidur pulas, dengan ekspresi tenang yang belum pernah dia lihat di wajah mereka sejak sebelum tragedi yang telah mengubah rumahnya. Dia bersandar di kusen pintu, mengamati mereka, bernapas teratur. Sebuah gambaran kedamaian yang sangat menyentuhnya. Perasaan aneh melandanya, campuran kelegaan yang luar biasa, rasa syukur yang tak terhingga, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa atau tidak ingin dia identifikasi, sesuatu yang ada hubungannya dengan wanita muda yang telah membawa kedamaian tak ternilai ini ke rumahnya. Dia kembali ke kamarnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dia membiarkan dirinya menikmati kemewahan kembali ke tempat tidur setelah terbangun, bukan untuk tidur, tetapi untuk menatap langit-langit dan merenungkan bagaimana dalam waktu kurang dari sehari, seorang wanita asing dari Yogyakarta telah berhasil mengubah energi rumahnya dari tempat ratapan menjadi tempat ketenangan. Terlalu dini untuk merasa berharap, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menahan emosi yang melandanya. Terlalu dini untuk lengah dan membuka hati saya. Tapi saat dia mendengarkan keheningan pagi yang damai, keheningan yang sebelumnya akan membuatnya gelisah, Arya Wijaya mengakui bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah dalam dirinya, sebuah perubahan yang mendalam dan tidak dapat diubah. Dan perubahan itu punya nama, Kirana Sari. Wanita yang datang untuk menyembuhkan luka keluarganya dan tanpa disadari, lukanya sendiri. Minggu-minggu berikutnya membawa transformasi bertahap, namun tak terbantahkan, ke rumah keluarga Wijaya. Si kembar berkembang di bawah perawatan Kirana yang penuh perhatian dan kasih sayang, mengembangkan rutinitas sehat yang tidak hanya termasuk tidur sepanjang malam tanpa gangguan, tetapi juga jadwal teratur untuk makan, bermain, dan belajar. Kegiatan yang dulunya merupakan pertarungan konstan. Rumah yang dulunya tegang dan penuh tangisan serta frustrasi, kini bergema dengan tawa anak-anak, percakapan yang hidup, dan energi yang bersemangat yang sudah lama absen
memenuhi setiap sudut dengan kehidupan dan kegembiraan. Bagi Arya, perubahan paling signifikan adalah menemukan kembali anak-anaknya sendiri. Dengan istirahat yang cukup, pikirannya lebih jernih, kesabarannya pulih, dan kemampuannya untuk menikmati waktu bersama mereka telah kembali. Dia mulai pulang kerja lebih awal beberapa sore, sesuatu yang tidak terpikirkan beberapa bulan yang lalu, tertarik oleh dinamika positif, dan memperkaya yang telah diciptakan Kirana bersama Bima dan Satria. Suatu sore Jumat, Arya kembali ke rumah dan menemukan lobi utama dipenuhi dengan apa yang tampak seperti tenda-tenda darurat yang terbuat dari spray dan bantal. Sebuah pemandangan yang mengejutkannya dan membuatnya penasaran. "Apa ini?" tanyanya kepada Pak Jaya, yang muncul dengan efisiensi diamnya yang biasa, selalu bijaksana dan penuh perhatian. "Nona Kirana telah mengatur sebuah ekspedisi, Bapak." Jelas kepala pelayan itu dengan senyum tipis yang mengkhianati ketenangannya yang biasa. Sebuah tanda bahwa suasana di rumah mewah itu telah berubah drastis. "Anak-anak Tuan sedang menjelajahi hutan Amazon, sejauh yang saya tahu, dan mereka sangat antusias dengan petualangan itu." Arya meletakkan tas kerjanya dan melonggarkan dasinya, tertarik oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya, mengikuti suara tawa dan raungan hewan fiktif yang berasal dari ruang tamu. Ia menemukan Kirana dan si kembar di ruang tamu utama, yang kini telah diubah menjadi pemandangan hutan, berkat tanaman hias yang ditempatkan secara strategis, gambar-gambar hewan yang digantung di dinding, dan apa yang tampak seperti air terjun yang terbuat dari kertas selofan biru berkilauan di sudut, menciptakan suasana yang mendalam dan penuh fantasi. "Ayah!" teriak Satria saat melihatnya, matanya berbinar kegembiraan. "Kami di hutan. Aku seekor harimau," raung Bima melompat dari belakang sofa, dengan topeng karton yang dicat, tenggelam dalam perannya sebagai predator. Kirana berlutut di samping apa yang tampak seperti markas besar yang terbuat dari bantal dan selimut, menyambutnya dengan senyum sedikit malu, seolah meminta maaf atas kekacauan yang terorganisir itu. "Maaf atas kekacauannya, Bapak Arya," kata Kirana. Meskipun matanya berbinar kegembiraan, "Saya janji semuanya akan kembali ke tempatnya sebelum makan malam." "Jangan minta maaf," balasnya, terkejut pada dirinya sendiri dengan spontanitas kata-katanya. "Ini luar biasa. Jangan ubah." Dan memang begitu. Melihat anak-anaknya begitu terlibat, begitu bahagia, begitu tenggelam dalam dunia fantasi mereka, jauh lebih berharga daripada dekorasi yang sempurna atau keteraturan artifisial apapun yang bisa dia paksakan. "Ayo jelajahi bersama kami, Ayah," pinta Bima, menarik tangannya dengan desakan. "Kami butuh penjelajah pemberani untuk menemani kami dalam petualangan ini." Dulu Arya akan mencari alasan yang elegan. Dia akan berjanji untuk bergabung nanti, tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukannya, dan akan kembali ke ruang kerjanya, ke emailnya, ke dunianya sebagai orang dewasa di mana dia memiliki kendali penuh. Tetapi sesuatu telah berubah dalam dirinya, sesuatu yang mendalam dan tidak dapat diubah. "Beri saya waktu 5 menit untuk ganti baju," jawabnya, mengejutkan anak-anak dan Kirana yang menatapnya dengan takjub. Seorang penjelajah tidak bisa masuk hutan dengan jas dan dasi, kan? Mata Kirana berbinar dengan sesuatu yang tampak seperti persetujuan, tatapan yang belum pernah dilihat Arya sebelumnya dalam dirinya. Dan karena suatu alasan tatapan itu memberinya kepuasan yang tak terjelaskan. Sebuah kehangatan yang menyebar di dadanya ketika dia kembali dengan celana jeans dan kaos kasual yang hampir tidak pernah dia gunakan. Pakaian yang membuatnya merasa lebih santai dan otentik. Si kembar menyambutnya dengan teriakan kegembiraan, melompat-lompat di sekelilingnya dengan antusiasme yang meluap-luap. Kirana memberinya topi penjelajah yang terbuat dari kertas koran, sebuah detail yang membuatnya tersenyum. "Selamat datang di ekspedisi, Bapak Arya," katanya dengan nada formal yang kontras secara komikal dengan situasi itu, menciptakan momen ringan dan menyenangkan. "Kita akan segera menemukan spesies kupu-kupu yang tidak dikenal, jadi bersiaplah untuk petualangan." Selama 1 jam berikutnya, Arya Wijaya, pria yang para pesaingnya gemetar di ruang rapat hanya karena kehadirannya, merangkak di bawah meja, bersembunyi di balik gorden, dan meraung seperti harimau, mengejar anak-anaknya di hutan ruang tamunya sendiri. Ketika mereka akhirnya menangkap kupu-kupu, potongan kertas indah yang dilukis tangan oleh Kirana, ia menjatuhkan diri ke lantai di samping anak-anak, terengah-engah, tapi entah mengapa bahagia. Kebahagiaan tulus yang sudah lama tidak ia rasakan. "Ayah sangat pandai mengaum," komentar Satria dengan keseriusan profesional, terkesan dengan penampilannya. "Harimau terbaik," Bima setuju.
menguatkan pujian itu. Kirana mengamati mereka dari samping dengan senyum yang berusaha ia tahan, tetapi meluap di matanya, ekspresi kelembutan dan kekaguman. Ketika pandangan mereka bertemu, Arya merasakan sebuah koneksi yang jauh melampaui sekadar rasa terima kasih karena telah merawat anak-anaknya dengan baik. Sebuah koneksi yang mulai melampaui batas-batas profesional. "Maukah Anda bergabung makan malam dengan kami?" tanyanya secara impulsif, merasakan keinginan tak terkendali untuk memperpanjang momen itu. Kirana tampak terkejut. "Makan malam? Saya biasanya makan bersama staf." "Tolong," si kembar bersikeras bersamaan seolah mereka telah melatih permintaan itu. Paduan suara-suara anak-anak yang tidak bisa diabaikan. Sesuatu dalam ekspresi Kirana berubah. Kerentanan sesaat yang belum pernah dilihat Arya pada dirinya. Sebuah celah di baju zirah profesionalismenya. Jika anak-anak bersikeras, ia akhirnya menyerah. Suaranya lembut dan senyum kecil di bibirnya. Dengan senang hati. Malam itu, saat makan malam, Arya mengamati Kirana berinteraksi dengan anak-anaknya. Sebuah pemandangan yang membuatnya takjub dan kagum. Cara ia mendengarkan mereka dengan perhatian tulus, bagaimana ia membimbing mereka dengan lembut untuk menggunakan sendok garpu yang benar, tanpa mempermalukan mereka. Bagaimana ia mengubah setiap pelajaran kecil menjadi permainan yang menyenangkan dan mendidik. Bukan hanya karena dia pandai dalam pekerjaannya, ada sesuatu yang lain, keaslian dan kehangatan yang sudah lama tidak dia temukan pada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang seringkali lebih peduli pada penampilan daripada pada koneksi sejati. "Mengapa Anda memilih bekerja dengan anak-anak?" tanyanya ketika si kembar sedang asyik dengan makanan penutup. Sebuah rasa ingin tahu yang tumbuh dalam dirinya sepanjang hari. Kirana mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, seperti yang ia lakukan dengan setiap hal yang ditanyakan kepadanya, menunjukkan rasa hormat terhadap kata-kata yang tidak biasa di dunia Arya yang serba cepat. "Karena anak-anak hidup di masa kini," jawabnya akhirnya. Suaranya lembut namun penuh makna. "Mereka tidak punya agenda tersembunyi. Mereka tidak menyimpan dendam. Jika mereka bahagia, mereka menunjukkannya. Jika mereka sedih, juga. Ada kejujuran dalam diri mereka yang dia berhenti, seolah takut telah terlalu banyak bicara, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Yang hilang di dunia orang dewasa, Arya melengkapi, sepenuhnya memahami apa yang ingin dia katakan. Dia mengangguk, komunikasi diam-diam berlalu di antara mereka, pemahaman timbal balik yang melampaui kata-kata. "Dan mengapa Anda meninggalkan Yogyakarta?" Lanjutnya, tertarik pada kisah pribadinya. Bayangan melintas sesaat di wajah Kirana, indikasi rasa sakit atau penyesalan yang tidak luput dari perhatian Arya. "Kadang-kadang kita perlu memulai lagi," jawabnya. Nadanya jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin memperdalam topik itu. "Jakarta menawarkan peluang yang tidak dimiliki desa saya, dan saya membutuhkan perubahan suasana, awal yang baru." Arya mengenali batas-batas itu dan tidak mendesak, menghormati keputusannya untuk menjaga beberapa pintu tertutup. Ada sesuatu di masa lalunya yang belum siap dibagikan Kirana, dan dia lebih dari siapapun memahami kebutuhan untuk menjaga aspek-aspek tertentu dari kehidupan tetap pribadi, terutama ketika itu menyangkut luka yang mendalam. Setelah makan malam, ketika si kembar siap tidur, Arya bergabung dengan rutinitas malam untuk pertama kalinya, bersemangat untuk menjadi bagian dari momen spesial itu. Dia mengamati bagaimana Kirana membacakan dongeng dengan suaranya yang merdu, menyanyikan lagu Jawa yang lembut, dan akhirnya memberkati setiap anak dengan isyarat yang tampak seperti bagian dari tradisi dan ritual pribadi, sebuah tanda silang kecil di dahi, diikuti dengan ciuman lembut di setiap pipi. Untuk mengusir mimpi buruk, jelasnya berbisik ketika anak-anak sudah tidur pulas, mengungkapkan makna di balik ritual itu. "Nenek saya melakukannya pada saya ketika saya masih kecil." Mereka keluar bersama dari kamar, berjalan dalam keheningan yang nyaman di lorong yang remang-remang. Keheningan yang tidak canggung, melainkan menenangkan. "Terima kasih," kata Arya akhirnya. Suaranya penuh emosi, bukan hanya karena membuat mereka tidur, tapi karena semua yang telah Anda bawa ke dalam hidup kami. Kirana menatapnya dengan intensitas yang membuatnya gelisah, tatapan yang seolah menembus jiwanya. "Mereka anak-anak yang luar biasa, Bapak Arya," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Mereka hanya butuh seseorang yang benar-benar mendengarkan mereka, seseorang yang memahami mereka." "Arya," katanya, mengoreksinya dengan lembut. "Tolong panggil saya Arya saat kita sendirian. Bapak Arya membuat saya merasa seperti ayah saya, dan saya ingin menjadi sesuatu yang berbeda. Saya ingin membangun hubungan baru dengan Anda."
Dia tampaknya mempertimbangkan permintaan itu sejenak, menimbang implikasi dari keakraban kecil itu, tanda kepercayaan yang mulai berkembang di antara mereka. Arya, dia akhirnya mencoba, dan suara namanya di bibir Kirana menghasilkan reaksi yang tidak dapat dijelaskan dalam dirinya, kehangatan yang menyebar dari dadanya, perasaan yang membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Kirana, jawabnya seolah menyegel fakta diam-diam, janji implisit akan koneksi yang lebih dalam. Mereka saling memandang sesaat yang melampaui batas profesional yang sesuai. Sesaat yang penuh makna dan ketegangan, Arya memiliki dorongan tiba-tiba untuk mendekat, untuk memecah jarak yang dijaga dengan hati-hati di antara mereka, untuk memperpendek penghalang yang masih memisahkannya. Tetapi Kirana mundur selangkah, hampir tak terlihat, menjaga formalitas yang menjadi ciri khasnya. "Saya harus istirahat," katanya. Formalitas kembali ke nadanya, memecahkan mantra yang telah tercipta. Besok anak-anak ingin pergi ke kebun binatang Ragunan, dan mereka perlu istirahat yang cukup. Mantra itu pecah, tetapi sesuatu tetap melayang di antara mereka. Sebuah kemungkinan yang terpendam, perasaan yang tidak bisa diabaikan. "Tentu saja," jawab Arya. "Sebenarnya, jika Anda tidak keberatan, saya ingin menemani mereka." Keterkejutan di wajah Kirana sangat kentara, campuran keheranan dan sedikit ketidaknyamanan. "Tapi Bapak tidak bekerja pada hari Sabtu?" tanyanya. Suaranya menunjukkan ketidakpercayaannya. "Beberapa hal lebih penting daripada pekerjaan," jawabnya. Mengejutkan dirinya sendiri dengan ketulusan kata-katanya, sebuah pengungkapan yang mendorongnya untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Senyum yang diberikan Kirana padanya saat itu membuat pembatalan rapat yang memang dijadwalkan untuk hari berikutnya menjadi sangat berharga. Sebuah rapat bisnis yang sangat penting yang kini terasa tidak berarti. "Anak-anak pasti akan senang," katanya, matanya berbinar kegembiraan. "Selamat malam, Arya." "Selamat malam, Kirana." Arya melihatnya menjauh di lorong. Sosoknya sederhana namun anggun di tengah kemewahan rumahnya yang mencolok. Sebuah gambaran yang memikatnya. Ketika dia menghilang dari pandangannya, Arya tetap tak bergerak, memproses perasaan kontradiktif yang bergejolak di dalam dirinya. Dia telah berjanji untuk tidak lagi terlibat secara emosional setelah ditinggal sendirian dengan dua anak kecil. Dia telah membangun tembok di sekitar hatinya, berlindung dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam gagasan bahwa satu-satunya tugasnya adalah menafkahi anak-anaknya dan melindungi mereka dari rasa sakit apapun. Namun, di sanalah dia, merasakan tembok-tembok itu mulai retak, runtuh karena seorang wanita muda dari Yogyakarta yang datang ke dalam hidupnya secara kebetulan, kekuatan tak terduga yang mengubahnya. "Ini hanya rasa syukur," katanya pada dirinya sendiri saat dia kembali ke kamarnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaannya dangkal. Rasa syukur karena dia telah membawa kedamaian ke rumah ini, karena dia telah mengembalikan ketenangan pada anak-anak saya dan dalam hidup saya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Arya Wijaya tahu bahwa dia berbohong. Apa yang dia rasakan saat melihat Kirana berinteraksi dengan anak-anaknya, saat mendengarnya berbicara dengan campuran kebijaksanaan dan kesederhanaan itu, saat mengamati cahaya di matanya ketika dia tersenyum, jauh melampaui rasa syukur semata. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih menakutkan, dan sama sekali tidak pantas menurut semua aturan sosial yang telah dia hormati sepanjang hidupnya. Dan itu membuatnya takut karena itu berarti dia sedang jatuh cinta. Kebun binatang Ragunan ramai dengan aktivitas pada Sabtu pagi itu, pusaran kehidupan dan kegembiraan yang kontras dengan ketenangan rumah Arya. Seluruh keluarga berjalan di jalur berhutan, suara dan tawa mereka memenuhi udara. Anak-anak menunjuk hewan-hewan dengan gembira, mata mereka penuh takjub, sementara pedagang menawarkan gulali dan balon berwarna-warni, menciptakan suasana pesta yang semarak dan energik. Di antara kerumunan, keluarga Wijaya menampilkan pemandangan yang tidak biasa, seorang pria yang jelas-jelas kaya, meskipun berpakaian sederhana, yang berusaha menyamarkan kekayaannya. Dua anak identik yang melompat kegirangan, dan seorang wanita muda yang pakaiannya sederhana kontras dengan kepercayaan diri gerakannya. Kepercayaan diri yang terpancar dari keasliannya. Bagi Arya, pengalaman itu terasa hampir surreal, sebuah penyimpangan dari rutinitasnya yang biasa. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia mengunjungi tempat umum tanpa perlindungan area VIP atau kehadiran pengawal yang tidak mencolok. Sebuah kehidupan istimewa yang menjauhkannya dari orang biasa. Dia bersikeras mengemudi sendiri, meninggalkan sopirnya di rumah. Dalam dorongan normalitas yang sekarang,
dikelilingi oleh keramaian populer, memberinya perasaan kontradiktif, campuran ketidaknyamanan dan perasaan kebebasan aneh yang sudah lama tidak ia alami. "Ayah, lihat monyet-monyet itu," seru Bima sambil menarik tangannya dengan antusiasme yang meluap-luap. Suaranya penuh kegembiraan. "Mereka mirip ayah, kalau sedang marah," tambah Satria sambil tertawa, membuat Kirana menutupi senyumnya dengan tangan, berusaha menahan tawa. "Ah, begitu ya," jawab Arya, pura-pura marah sambil mengangkat Satria ke pelukannya, bergabung dalam permainan. "Bagaimana kalau monyet itu melemparkanmu ke dalam parit?" Tawa jernih dan riang anak-anaknya menarik perhatian keluarga-keluarga di dekatnya yang tersenyum. Sebuah tanda persetujuan yang sangat dihargai Arya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Arya tidak merasa diperhatikan sebagai pengusaha miliarder, raja properti, melainkan hanya sebagai seorang ayah yang menikmati hari biasa bersama anak-anaknya. Sebuah pembebasan yang membuatnya merasa lebih manusiawi. Itu membebaskan perasaan otentisitas yang memenuhi dirinya dengan kedamaian. Kirana berjalan di sampingnya, menjaga jarak profesional, tetapi cukup dekat untuk campur tangan jika si kembar terlalu bersemangat, selalu memperhatikan kebutuhan mereka. Arya mengamatinya secara diam-diam, terpikat oleh kealamiannya dalam lingkungan itu, santai. Dia membiarkan rambutnya terurai hari ini, jatuh bergelombang lembut di bahunya, dan mengenakan celana jeans sederhana dengan blas batik yang jelas berasal dari kampung halamannya, Yogyakarta. Sentuhan budayanya yang membuatnya semakin menarik. Dia tidak memakai riasan, kecuali mungkin sedikit kilau di bibirnya, menonjolkan kecantikan alaminya. Dia sangat berbeda dari wanita yang biasa dia temui, wanita yang peduli dengan citra dan penampilan, sehingga dia merasa sangat terpesona. "Ada apa?" tanyanya, terkejut dengan pengamatannya. Matanya bertemu dengan mata Arya. Tidak ada," jawabnya sambil mengalihkan pandangan, sedikit malu karena ketahuan. "Saya hanya berpikir Anda terlihat berbeda hari ini, dengan cara yang sangat indah." Kirana sedikit tersipu, dan rona merah alami itu bagi Arya lebih indah dari kosmetik mahal manapun atau upaya kesempurnaan apapun. "Secara teknis ini hari libur saya," jelasnya, dengan suara lembut. "Meskipun saya di sini bersama bapak dan anak-anak, saya menikmati waktu saya bersama mereka." "Saya menghargai Anda telah bersedia datang," katanya tulus, merasakan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Kirana. "Saya tidak akan tahu bagaimana menghadapi si kembar sendirian di tempat ini. Pasti akan kacau." Dia memberinya tatapan menilai, tatapan yang seolah melihat melampaui kata-kata Arya. "Saya rasa Anda meremehkan diri sendiri, Arya," katanya, menggunakan namanya untuk pertama kalinya dalam konteks intim itu. "Langkah kecil menuju keakraban. Anda adalah ayah yang lebih baik dari yang Anda kira. Anda hanya butuh sedikit bimbingan." Sesuatu dalam cara dia menyebut namanya, dengan campuran rasa hormat dan keakraban itu, memicu kehangatan yang tidak biasa di dadanya, perasaan yang sudah lama tidak dialami Arya, dan yang membuatnya merasa lebih terhubung dengannya. Pagi itu berlalu di antara pameran hewan eksotis, es krim yang meleleh di bawah terik matahari siang, dan Arya menemukan sisi anak-anaknya yang tidak ia ketahui. Ketertarikan Bima pada reptil, rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan terhadap makhluk-makhluk itu, cara Satria meniru suara singa dengan sangat akurat, dan cara keduanya bersaing untuk mengesankan Kirana dengan fakta-fakta tentang hewan yang telah mereka pelajari bersamanya, menunjukkan dampak yang ia miliki pada pembelajaran mereka. Mereka telah mempelajari sebuah buku zoologi. Jelas Kirana ketika Arya menyatakan keterkejutannya atas pengetahuan si kembar. Matanya berbinar bangga. Mereka sangat cerdas. Mereka hanya butuh seseorang yang memupuk rasa ingin tahu mereka dan membimbing mereka dalam belajar. "Anda melakukannya," jawabnya, dengan nada yang melampaui pengakuan profesional belaka, nada yang mengungkapkan kekaguman yang lebih dalam. Pandangan mereka bertemu sebentar, arus diam-diam mengalir di antara mereka, pemahaman tak terucap yang menghubungkan jiwa mereka sampai teriakan gembira si kembar di depan kandang harimau memecah momen, mengembalikan mereka ke realitas kesenangan keluarga. Saat siang hari mereka piknik di area hijau dan terpencil di taman di bawah naungan pohon rindang. Kirana telah menyiapkan keranjang berisi roti isi buatan sendiri, buah-buahan potong, dan jus alami, menolak saran Arya untuk membawa mereka ke restoran eksklusif. "Anak-anak butuh ini," dia bersikeras. Suaranya lembut namun tegas, kesederhanaan, kontak dengan alam. Tidak selalu yang paling mahal adalah yang terbaik untuk mereka. Terkadang yang paling sederhana adalah yang paling menyehatkan mereka. "Sekarang,
Saat dia melihat anak-anaknya melahap roti isi buatan sendiri di atas selimut yang terhampar di rumput, dengan nafsu makan yang tidak pernah mereka tunjukkan di restoran bintang Michelin, Arya mengakui bahwa Kirana benar, dan perspektif baru terbuka di hadapannya. Saya belum pernah piknik, ia mengaku sambil menggigit roti isi daging dan kejunya. Terkejut, lezat dalam kesederhanaannya. Kesenangan sederhana yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kirana menatapnya dengan takjub, matanya yang besar dan ekspresif. Belum pernah, bahkan saat kecil, Arya menggelengkan kepalanya. Bayangan kesedihan melintas di wajahnya. Keluarga saya tidak seperti itu. Ayah saya percaya bahwa kesuksesan berarti menjauh dari hal-hal biasa, dari hal-hal populer. Taman-taman adalah untuk mereka yang tidak mampu membayar klub pribadi, untuk orang-orang yang tidak termasuk dalam lingkaran sosial kami. Dan Anda juga percaya itu? Tanyanya. Nadanya bebas dari penghakiman, hanya rasa ingin tahu yang tulus, mengundangnya untuk merenung. Arya mengamati anak-anaknya yang kini mengejar kupu-kupu beberapa meter dari selimut. Tawa mereka berbaur dengan tawa anak-anak lain di dekatnya. Paduan suara kegembiraan anak-anak. Kemudian dia melihat roti isi di tangannya, jus dalam gelas plastik sederhana, selimut dengan motif berwarna-warni di atas rumput. Setiap detail pemandangan itu memenuhinya dengan perspektif baru. Tidak. Jawabnya dengan kepastian yang mengejutkan, sebuah wahyu yang muncul dari lubuk hatinya. Saya kira saya salah tentang banyak hal, dan saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada akumulasi harta benda atau status sosial, melainkan pada kesederhanaan dan cinta yang dibagikan. Senyum yang diberikan Kirana padanya saat itu lebih berharga daripada penutupan kesepakatan bernilai jutaan, sebuah isyarat persetujuan yang membuatnya merasa puas tiada tara. Setelah makan siang, saat si kembar menghabiskan energi terakhir mereka di area bermain anak-anak, Arya dan Kirana duduk di bangku terdekat, mengawasi mereka dengan penuh perhatian, menikmati ketenangan dan kebersamaan. Terima kasih, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya penuh dengan emosi tulus. Untuk apa? Tanyanya. Bingung dengan ungkapan rasa syukur yang tiba-tiba itu. Karena menunjukkan ini kepada saya, jawabnya sambil menunjuk ke sekeliling. Taman. Anak-anak bermain, sore yang sederhana tapi sempurna, keindahan hidup dalam bentuknya yang paling murni, karena mengajari saya menjadi ayah yang sesungguhnya, menikmati momen-momen yang dulu saya abaikan. Kirana menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak mengajari Bapak apa-apa, Arya, katanya dengan manis. Saya hanya mengingatkan Bapak pada apa yang sudah Bapak tahu, apa yang tersembunyi di dalam diri Bapak. Kadang-kadang kita begitu tersesat dalam tanggung jawab kita, dalam tuntutan dunia, sehingga kita melupakan hal-hal sederhana. Hadir, menikmati momen, dan terhubung dengan apa yang benar-benar penting. Anda sangat bijaksana untuk baru berusia 28 tahun, komentar Arya sambil tersenyum, terkesan dengan kedalaman kata-katanya. Dan Anda sangat tumpul untuk menjadi begitu sukses, balasnya dengan kilatan humor di matanya, sebuah keberanian yang mengejutkannya. Arya tertawa terbahak-bahak, tawa tulus yang bergema di taman, terkejut oleh keberanian dan kecerdasannya. Telak, katanya menerima pengamatan itu. Saya kira saya pantas mendapatkannya. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka saat mereka melihat si kembar naik turun perosotan, tawa mereka memenuhi udara. Kirana, Arya memulai, mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang telah ia pertimbangkan sepanjang pagi, sesuatu yang ia rasakan perlu untuk diungkapkan. Ada sebuah gala amal Jumat depan, untuk mengumpulkan dana bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Sebuah tujuan yang sangat penting bagi saya. Biasanya saya membawa anak-anak dengan pengasuh, tapi saya bertanya-tanya apakah Anda ingin menemani kami sebagai tamu, bukan sebagai karyawan, katanya. Suaranya sedikit tegang saat menunggu jawabannya. Keterkejutan di wajah Kirana sangat jelas. Campuran takjub dan ketidaknyamanan yang tidak luput dari perhatian Arya. Dia tetap tak bergerak, matanya terpaku pada anak-anak. Meskipun Arya ragu dia benar-benar melihat mereka saat itu, karena pikirannya sedang memproses undangan itu. Itu tidak pantas, jawabnya akhirnya dengan suara rendah, nadanya tegas tapi lembut. Mengapa tidak? Desaknya. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, penghalang tak terlihat yang memisahkannya. Kirana berbalik ke arahnya, ekspresinya serius dan tegas. Karena saya karyawan Bapak, Arya. Karena orang akan berbicara, dan itu bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman. Karena itu akan mengirimkan pesan yang membingungkan kepada anak-anak dan penting bagi mereka untuk memahami peran saya. Bagaimana jika saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan? Tanya Arya.
merasakan kebutuhan untuk menantang penghalang itu, untuk melanggar konvensi sosial yang selalu mengikatnya. Senyum sedih muncul di bibir Kirana, campuran pemahaman dan pasrah. Tapi Bapak peduli, Arya, dan harus peduli, jawabnya lembut. Posisi Bapak, citra Bapak adalah bagian dari siapa Bapak, bagaimana dunia memandang Bapak. Itu tidak benar. Protesnya merasakan kesal. Itu tidak mendefinisikan saya. Itu bukan esensi sejati saya. Mungkin tidak, tapi itu mendefinisikan dunia tempat Bapak tinggal. Dunia tempat anak-anak Bapak akan tumbuh. Jawabnya dengan manis. Sebuah kebenaran tak terbantahkan, yang tidak bisa dibantah, Arya. Saya menghargai undangannya, sungguh, tapi itu tidak benar. Baik untuk Bapak, untuk saya, maupun untuk anak-anak, kata Kirana. Suaranya tegas, tapi penuh hormat, menjelaskan posisinya. Sebelum Arya bisa bersikeras, Bima berlari menghampiri, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, menginterupsi momen tegang itu. Ayah, Kirana. Satria terjebak di terowongan dan tidak mau keluar, katanya. Kata-katanya merupakan pusaran urgensi anak-anak. Momen itu buyar. Keintiman di antara mereka menghilang. Kirana segera bangkit, profesional seperti biasa, dan mengikuti Bima menuju area bermain. Prioritas utamanya adalah kesejahteraan anak-anak. Arya mengikutinya dengan campuran frustrasi karena interupsi itu dan kekaguman mendalam pada ketegasan dan dedikasi Kirana yang selalu menempatkan anak-anak di tempat pertama. Sisa sore itu berlalu tanpa menyebut-nyebut lagi undangan yang ditolak itu. Tetapi sesuatu telah berubah di antara mereka. Sebuah garis telah ditarik, diakui oleh keduanya. Dan Arya tidak yakin apakah dia harus menghormatinya atau mencoba melintasi garis itu, sebuah dilema yang menyiksanya di dalam hati. Kembali ke rumah mewah, dengan si kembar tertidur di kursi belakang, kelelahan setelah seharian bertualang, keheningan di mobil sangatlah gamblang, syarat dengan pikiran dan emosi yang tak terungkapkan. Apa yang Anda katakan di taman? Arya memulai, menjaga suaranya rendah agar tidak membangunkan anak-anak, tentang bahwa saya khawatir tentang apa yang dipikirkan orang. Itu bukan kritik, Kirana menjelaskan dengan cepat, suaranya lembut dan penuh pengertian. Hanya sebuah observasi, perspektif yang berbeda. Saya tahu, tapi itu membuat saya berpikir, kata Arya. Berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Selama bertahun-tahun saya hidup khawatir tentang penampilan, tentang memenuhi harapan-harapan saya, harapan ayah saya, harapan masyarakat, dan saya tidak menyadari seberapa banyak dari itu yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Bagaimana saya memengaruhi mereka dengan ketidakamanan saya sendiri. Kirana mendengarkannya dengan seksama, profilnya yang lembut, sesekali diterangi oleh lampu jalan, gambaran ketenangan di tengah pengakuan Arya. Saya tidak ingin mereka tumbuh seperti itu, lanjutnya. Saya tidak ingin mereka berpikir bahwa nilai seseorang terletak pada rekening banknya, pada nama belakangnya, atau pada seberapa eksklusif tempat-tempat yang sering ia kunjungi. Saya ingin mereka bebas dari ikatan-ikatan itu. Anda adalah ayah yang baik, Arya, kata Kirana lembut, suaranya penuh kehangatan dan pengertian. Anak-anak Bapak tahu bahwa Bapak mencintai mereka. Itu yang akan mereka ingat, bukan pelajaran tentang status sosial atau penampilan. Terima kasih kepada Anda, jawabnya. Sebelum Anda datang, saya sangat tersesat. Begitu fokus pada mempertahankan kendali, sehingga saya melupakan hal yang esensial, yang benar-benar penting dalam hidup. Cinta, koneksi, keaslian. Ketika mereka tiba di rumah mewah itu, Arya bersikeras menggendong Satria sendiri, sementara Kirana menggendong Bima, sebuah isyarat kolaborasi dan kasih sayang yang berbicara banyak. Mereka menggendongnya dalam diam ke kamar, mengganti pakaian mereka dengan piyama, dan menidurkan mereka dengan gerakan sinkron, yang menunjukkan rutinitas yang dikembangkan bersama, koreografi perawatan dan cinta. Saat keluar dari kamar anak-anak, mereka berhenti di lorong, seperti yang sering mereka lakukan di malam-malam lainnya. Ritual sunyi yang telah menjadi bermakna. Tentang gala itu, Kirana memulai, mencoba melanjutkan percakapan di taman. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda, Arya menyelah. Saya mengerti alasan Anda dan saya menghormatinya. Saya mengerti bahwa penting bagi Anda untuk menjaga batasan tertentu. Terima kasih, jawabnya, dengan kelegaan yang jelas, rasa syukur tulus dalam suaranya. Penting bagi saya untuk menjaga batasan tertentu. Saya tahu, kata Arya. Dan mereka saling memandang dalam remang-remang lorong, dan dia merasakan koneksi itu lagi, pemahaman diam-diam yang melampaui kata-kata, koneksi yang menyatukan mereka secara mendalam. Selamat malam, Arya, kata Kirana. Akhirnya memecah momen koneksi.
Selamat malam, Kirana. Arya melihatnya menjauh di lorong seperti malam-malam lainnya, tetapi kali ini dengan kepastian bahwa perasaannya telah melintasi batas dari mana tidak ada jalan kembali. Itu bukan lagi hanya kekaguman atau rasa syukur yang ia rasakan terhadap pengasuh anak-anaknya. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih menakutkan, dan sama sekali tidak pantas menurut semua aturan sosial yang telah dia hormati sepanjang hidupnya. Malam itu, saat dia menatap langit-langit kamarnya, Arya Wijaya menghadapi kebenaran yang tidak nyaman, kebenaran yang menghantamnya dengan keras. Dia sedang jatuh cinta pada Kirana Sari, dan sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Bagaimana menavigasi wilayah emosional baru yang terbuka di hadapannya. Kamis sore, rumah keluarga Wijaya hening luar biasa. Kontras yang mencolok dengan hiruk-pikuk si kembar yang biasa. Bima dan Satria telah pergi bersama Pak Jaya dan karyawan lain ke pertunjukan teater anak-anak. Sebuah acara yang direncanakan Kirana untuk memberi mereka pengalaman budaya baru. Sebuah hadiah yang akan memperkaya hidup mereka. Namun, pengasuh itu tidak menemani mereka. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, dia meminta izin sore hari untuk urusan pribadi, fakta yang tidak bisa diabaikan Arya. Arya berada di ruang kerjanya, mencoba berkonsentrasi pada laporan keuangan yang memenuhi layarnya. Tetapi pikirannya terus melayang. Tidak mampu berkonsentrasi pada angka-angka. Penolakan Kirana terhadap undangannya untuk gala amal masih membebani pikirannya, bukan karena penolakan itu sendiri, melainkan karena apa yang diimplikasikannya jurang tak teratasi di antara dunia mereka. Penghalang yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Bel gerbang utama berbunyi, tiba-tiba menariknya dari lamunannya. Sebuah interupsi tak terduga yang mengembalikannya ke kenyataan. Beberapa menit kemudian, Ibu Retno, asisten pribadinya dan Bibi Kirana, muncul di pintu ruang kerjanya dengan ekspresi khawatir yang dengan cepat Arya sadari. "Bapak Arya, maaf mengganggu," katanya dengan suara tegang. "Bisa bicara sebentar dengan Bapak?" "Tentu, Ibu Retno," jawab Arya, merasakan sedikit kegelisahan. "Ada apa?" "Ada yang tidak beres." Wanita itu menutup pintu di belakangnya dan mendekat ke meja dengan jelas merasa tidak nyaman, seolah akan mengungkapkan sesuatu yang sensitif. "Ini tentang Kirana," ia memulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati, mencoba menemukan cara yang paling tepat untuk membahas masalah itu. "Biasanya saya tidak akan ikut campur, tapi saya khawatir." Arya merasakan sedikit kegelisahan. Sebuah peringatan yang membuatnya waspada. "Dia baik-baik saja? Terjadi sesuatu padanya?" tanyanya. Kekhawatiran jelas dalam suaranya. Fisiknya baik-baik saja, tapi Ibu Retno berhenti, seolah mempertimbangkan apakah dia harus melanjutkan, menimbang konsekuensi dari kata-katanya. "Hari ini dia menerima kunjungan di apartemen yang dia tinggali bersama saya, seorang pria dari Yogyakarta, mantan tunangannya." Arya berusaha mempertahankan ekspresi netral, meskipun kata tunangan telah memicu reaksi visceral yang sulit ia kendalikan, pukulan tak terduga yang membuatnya tidak stabil. "Saya tidak tahu Kirana pernah bertunangan," katanya, keterkejutan dalam suaranya. "Itu situasi yang rumit," jelas Ibu Retno. "Danu adalah putra salah satu pria paling berpengaruh di desanya. Pertunangan itu lebih didorong oleh tekanan keluarga, sebuah tradisi yang tidak mudah ia hindari. Kirana memutuskan hubungan dengannya ketika ia memutuskan untuk datang ke ibu kota, mencari kebebasannya sendiri dan jalan baru. Tapi ia belum menerima akhir hubungan itu. Ia terus menekannya untuk kembali." Ibu Retno melanjutkan, mengungkapkan situasi sebenarnya. "Dan mengapa Anda menceritakan ini kepada saya?" tanya Arya, mempertahankan nada profesional yang tidak mencerminkan badai emosi yang ia rasakan di dalam dirinya, campuran kecemburuan, kekhawatiran, dan kebutuhan untuk melindunginya. Ibu Retno menatapnya, langsung dengan kejujuran yang selalu ia hargai padanya, tatapan yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. "Karena saya telah melihat bagaimana ia memandang Kirana, Bapak, dan saya telah melihat bagaimana Kirana memandang Bapak," katanya dengan lembut, tetapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Arya menegang, tidak nyaman dengan pengamatan langsung itu, sebuah pengungkapan yang membuatnya terbuka. "Ibu Retno, saya menghargai kekhawatiran Anda, tapi hubungan antara Kirana dan saya sepenuhnya profesional, tidak lebih," katanya, berusaha mempertahankan fasad. "Dengan segala hormat Bapak, kita berdua tahu itu tidak sepenuhnya benar," jawabnya lembut. Sebuah kebenaran tak terbantahkan, yang tidak bisa dibantah Arya. "Saya tidak di sini untuk menghakimi. Kirana seperti anak sendiri bagi saya.
Dan saya telah melihat bagaimana dia berkembang bekerja dengan anak-anak Bapak dan dengan Bapak. Bagaimana dia menemukan tujuan di sini. Arya terdiam, tidak mampu menyangkal hal yang jelas. Transformasi yang telah terjadi di rumahnya dan dalam hidupnya sendiri. Alasan mengapa saya menceritakan ini, lanjut Ibu Retno, adalah karena Danu belum pergi. Dia menekannya untuk kembali ke Yogyakarta bersamanya. Dan saya khawatir Kirana, karena kesetiaan pada keluarganya dan akar-akarnya, mungkin mempertimbangkan untuk melakukannya, yang akan menjadi kerugian bagi kita semua. Gagasan Kirana kembali ke Yogyakarta, menghilang dari hidup mereka, memicu perasaan hampa pada Arya yang mengejutkannya karena intensitasnya, ketakutan akan kehilangan sesuatu yang telah menjadi sangat diperlukan. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyanya. Akhirnya meninggalkan dalih ketidakpedulian. Suaranya penuh keputusasaan. Bicara padanya, jawab Ibu Retno dengan sederhana, dengan kebijaksanaan bawaan. Kirana pemalu dan pendiam. Dia tidak akan pernah menceritakan masalah pribadinya, karena dia takut terlihat tidak profesional. Tapi saat ini dia perlu tahu bahwa dia punya pilihan, bahwa hidupnya di sini penting, bahwa kehadirannya dihargai karena lebih dari satu alasan. Ibu Retno bangkit setelah mengatakan apa yang perlu dia katakan, meninggalkan Arya dengan pikirannya. Kirana akan kembali sekitar 1 jam lagi. Dia akan berada di taman belakang, dekat rumah kaca. Dia suka duduk di sana ketika dia perlu berpikir. Itu tempat perlindungannya. Ketika Ibu Retno pergi, Arya tetap tak bergerak di kursinya, memproses informasi yang baru saja dia terima. Kirana bertunangan. Kirana ditekan untuk kembali ke Yogyakarta. Kirana, yang telah membawa cahaya dan ketertiban ke dalam kehidupan keluarganya yang kacau, berpotensi menghilang darinya. Pikiran itu tak tertahankan, sebuah prospek yang memenuhinya dengan kecemasan dan urgensi yang tak terkendali untuk bertindak. 1 jam kemudian, seperti yang telah diprediksi Ibu Retno, Arya menemukan Kirana duduk di bangku batu, di samping rumah kaca kecil di rumah mewah itu, tempat yang tenang dan penuh perenungan. Dia mengenakan celana jeans dan blus putih sederhana. Rambutnya terikat asal-asalan, dan tatapannya menerawang ke arah mawar yang telah dia bantu hidupkan kembali selama beberapa minggu terakhir, sebuah bukti dedikasinya dan koneksinya dengan alam. Dia tampak cantik dan rapuh sekaligus. Sebuah kombinasi yang mengikat sesuatu di dada Arya, perasaan yang sangat menyentuhnya. "Bolehkah saya menemani Anda?" tanya Arya, mendekat dengan hati-hati, menghormati ruangnya, tetapi merasakan kebutuhan untuk berada di sisinya. Kirana sedikit terkejut, tetapi mengangguk, dengan cepat menyusun ekspresinya untuk menyembunyikan keterkejutannya. "Tentu saja. Apakah anak-anak sudah pulang dari teater?" "Belum," jawab Arya sambil duduk di sampingnya, menjaga jarak yang hormat meskipun jantungnya berdebar kencang. "Bagaimana hari libur Anda?" "Baik," jawabnya terlalu cepat. Nadanya menunjukkan keengganan untuk membahas topik itu. Hanya beberapa urusan yang belum selesai, tidak penting. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti mereka. Arya tahu dia harus jujur, tetapi dia mencari kata-kata yang tepat untuk membahas topik sensitif itu. "Kirana, Ibu Retno menceritakan tentang kunjungan Anda hari ini," katanya akhirnya, mengamati reaksinya. Wajah Kirana menegang, campuran keterkejutan, dan sesuatu yang mirip dengan pengkhianatan melintas di wajahnya seolah dia merasa terbuka. "Seharusnya tidak dia lakukan itu," gumamnya. "Itu masalah pribadi yang tidak memengaruhi pekerjaan saya. Saya bisa menangani masalah saya sendiri." Dia tidak menceritakannya karena ingin bergosip. Arya menjelaskan, berusaha melunakkan situasi. "Dia khawatir tentang Anda dan terus terang. Setelah mendengarnya, saya juga." Kirana bangkit, jelas merasa tidak nyaman, merasa perlu untuk menjauh. "Saya menghargai kekhawatirannya, tapi saya bisa menangani masalah saya sendiri. Saya tidak ingin masalah pribadi saya mengganggu pekerjaan saya di sini, dengan kehidupan anak-anak." Arya juga berdiri, merasa bahwa jika dia membiarkannya pergi sekarang, sesuatu yang penting akan hilang di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dia biarkan hilang. "Saya tidak berbicara sebagai majikan Anda, Kirana. Saya berbicara sebagai seseorang yang dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat, seseorang yang sangat peduli pada Anda." Dia menatapnya tajam. Lalu dia benar-benar menatapnya dengan mata koklat madu yang seolah melihat melampaui fasad yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, tatapan yang menembus jiwanya. "Danu ingin saya kembali ke Yogyakarta," katanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik, mengungkapkan kebenaran yang menyiksanya. "Dia bilang tempat saya di sana bersamanya, dengan keluarga saya, dengan tradisi desa saya."
Dan Anda ingin kembali? Tanya Arya. Takut akan jawabannya. Ketakutan kehilangan dirinya menguasai dirinya. Kirana mengalihkan pandangannya ke arah Mawar. Matanya mencerminkan perenungan yang mendalam. Ketika saya datang ke Jakarta, saya melarikan diri dari harapan, dari tradisi, dari masa depan yang telah digariskan orang lain untuk saya. Dia berhenti sejenak, kata-katanya syarat emosi. Tapi sekarang saya punya alasan untuk tetap tinggal, alasan yang mengikat saya di tempat ini. Anak-anak memuja Anda, kata Arya. Jantungnya berdebar kencang, berusaha meyakinkannya tentang pentingnya kehadirannya. Saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpa Anda. Bukan hanya karena anak-anak, jawab Kirana. Mengumpulkan keberanian untuk menatapnya lagi, matanya terpaku pada matanya. Dan itulah yang membuat saya takut. Perasaan yang saya miliki untuk Bapak. Kejujuran dalam kata-katanya, kerentanan yang dia tunjukkan, meruntuhkan semua penghalang terakhir yang Arya coba pertahankan, membuka hatinya sepenuhnya. Saya juga takut, aku Arya, karena saya tidak pernah menyangka akan merasakan ini lagi. Karena ini rumit, karena ada ribuan alasan mengapa ini tidak seharusnya berhasil. Namun, kita tidak bisa, Kirana menyela. Meskipun suaranya tidak memiliki keyakinan, berusaha berpegang pada logika. Saya pengasuh anak-anak Bapak. Kita berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Orang akan berbicara. Orang selalu berbicara, jawab Arya, mendekat satu langkah, memperpendek jarak di antara mereka. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Satu-satunya yang saya pedulikan adalah kebahagiaan anak-anak saya dan kebahagiaan Anda. Seharusnya Bapak peduli, desaknya, berusaha berargumentasi. Bapak punya posisi, citra, tanggung jawab. Tanggung jawab saya yang sebenarnya adalah kepada anak-anak saya, katanya, mengambil langkah lain ke arahnya. Dan saya belum pernah melihat mereka sebahagia ini sejak Anda datang. Kirana, Anda tidak hanya mengajari mereka tidur, Anda mengajari kami untuk hidup lagi. Air mata Kirana mulai mengalir, dan Arya merasakan dorongan yang nyaris tak tertahankan untuk mendekat lagi, untuk menghapus jarak di antara mereka. Tetapi dia menahan diri, menghormati keputusan yang harus dia ambil. Saya tidak bisa menawarkan Anda masa depan yang konvensional. Lanjutnya, emosi. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa itu akan mudah, tapi saya bisa menjanjikan bahwa saya belum pernah peduli pada seseorang seperti saya peduli pada Anda. Dan ini bukan rasa syukur, ini bukan hanya karena Anda luar biasa dengan anak-anak saya, ini karena Anda, Kirana, hanya Anda. Setetes air mata mengalir di pipi Kirana. Arya mengangkat tangannya dengan ragu, dan ketika dia tidak menyingkir, dia menyekanya dengan lembut dengan ibu jarinya. Jika Anda memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta, saya akan mengerti, katanya, meskipun gagasan itu menyakitkan baginya. Tapi saya ingin Anda tahu, bahwa di sini Anda punya tempat, bukan hanya sebagai pengasuh anak-anak saya, tetapi sebagai, dia berhenti, menyadari bahwa dia bergerak terlalu cepat. Sebagai apapun yang Anda inginkan, kita menjadi. Kirana menutup matanya sesaat seolah memproses kata-katanya, sentuhan tangannya masih di pipinya. Saya takut. Akunya akhirnya, bukan pada Bapak, tapi pada diri saya sendiri, untuk menginginkan sesuatu yang tampaknya mustahil. Apa yang mustahil, Kirana? Tanya Arya lembut. Dia membuka matanya dan di dalamnya Arya melihat sebuah keputusan terbentuk, sebuah keberanian lahir. Yang mustahil adalah berpura-pura tidak merasakan apa-apa saat saya bersama Bapak, jawabnya dengan suara bergetar, namun tegas. Yang mustahil adalah membayangkan meninggalkan rumah ini, meninggalkan anak-anak, meninggalkan Bapak. Dunia seolah berhenti di sekitar mereka. Taman, rumah mewah, seluruh Jakarta menghilang. Menyisakan hanya momen itu yang tergantung di antara dua orang yang, bertentangan dengan segala kemungkinan, telah menemukan sesuatu yang tak ternilai dalam diri satu sama lain. Arya akhirnya memperpendek jarak di antara mereka, membungkuk perlahan, memberi Kirana waktu untuk mundur jika dia menginginkannya, tetapi dia tetap tak bergerak. Tatapannya terpaku padanya sampai bibir mereka bertemu dalam ciuman ragu-ragu seperti sebuah pertanyaan diam. Jawaban Kirana segera datang. Tangannya naik ke bahu Arya, menariknya lebih dekat. Ciuman itu semakin dalam, berubah menjadi sesuatu yang mengungkapkan semua yang telah mereka tahan selama berminggu-minggu. Keinginan, ketakutan, harapan, dan perasaan yang lebih dalam yang tidak ada dari mereka yang siap untuk menyebutkannya. Ketika mereka akhirnya berpisah, keduanya sedikit terengah-engah. Arya menyandarkan dahinya ke dahi Kirana. Tetaplah, bisiknya. Bukan sebagai karyawan, bukan karena kewajiban.
Tetaplah karena kamu ingin berada di sini bersamaku, bersama kami. Kirana perlahan merasakan senyum terbentuk di bibirnya. Saya akan tetap tinggal, jawabnya, menyegel keputusannya dengan ciuman singkat lainnya. Tapi kita harus mencari cara agar ini berhasil. Demi anak-anak, Arya setuju, dan demi kita. Suara tawa anak-anak dan langkah kaki yang mendekat memecah momen itu. Si kembar kembali dari teater. Kirana sedikit menjauh, tapi Arya memegang tangannya, mengaitkan jari-jarinya. Siap? Tanyanya dengan makna yang jauh melampaui menghadapi anak-anak saat itu. Kirana menggenggam tangannya, senyumnya menerangi seluruh wajahnya. Siap. 6 bulan kemudian, transformasi rumah keluarga Wijaya terlihat jelas bagi siapapun yang pernah mengenalnya sebelumnya. Gordon, yang dulunya selalu tertutup, kini membiarkan cahaya alami yang melimpah masuk. Dinding-dinding, yang dulunya dihiasi dengan seni abstrak dan mahal, telah sebagian diganti dengan gambar-gambar anak-anak berwarna-warni, yang dibingkai dengan perawatan yang sama seperti koleksi seni. Dan keheningan khidmat yang dulu mendominasi tempat itu, telah digantikan oleh tawa, percakapan, dan sesekali musik tradisional Jawa. Namun perubahan terdalam tidak terletak pada dekorasi, melainkan pada penghuninya. Arya Wijaya mengakhiri konferensi video di ruang kerjanya ketika pintu terbuka tanpa peringatan dan 2 pusaran identik menerobos masuk ke ruangan. "Ayah, semuanya sudah siap," seru Bima melompat ke pangkuannya, tanpa basa-basi. "Kirana bilang kita sudah bisa menunjukkan kejutan itu kepadamu," tambah Satria sambil menarik tangannya dengan tidak sabar. Arya berpura-pura serius kepada rekan-rekannya di layar. "Para hadirin, sepertinya ada urusan mendesak yang harus saya tangani. Kita akan melanjutkan besok." Para eksekutif di layar tersenyum penuh pengertian sebelum mengucapkan selamat tinggal. Reputasi Arya Wijaya telah berubah sebanyak dirinya sendiri. Dia masih dihormati karena ketajaman bisnisnya, tetapi tidak lagi ditakuti karena sifat dinginnya. Raja properti itu telah menjadi lebih manusiawi, mengejutkan seluruh dunia bisnis Indonesia, membiarkan dirinya dibimbing oleh anak-anaknya. Kini berusia 5 tahun dan penuh energi yang sehat, Arya berjalan menuju taman belakang. Saat melintasi ambang pintu, dia berhenti kaget, terpukau. Seluruh taman telah diubah menjadi sebuah desa Jawa kecil. Lentera berwarna-warni tergantung di antara pepohonan. Meja-meja yang ditutupi taplak meja batik tulis dipenuhi hidangan tradisional. Dan di tengah, sebuah panggung kecil tempat musisi dengan instrumen tradisional bersiap untuk bermain. Kirana, berseri-seri dalam kebaya tradisional Yogyakarta berwarna-warni, melangkah ke arahnya dengan senyum yang menerangi seluruh wajahnya. "Selamat ulang tahun," katanya, berjinjit untuk menciumnya dengan lembut. 6 bulan sejak ciuman pertama kita. Arya memeluknya, masih takjub dengan kemampuan Kirana untuk mengejutkannya. "Ini luar biasa," gumamnya di rambutnya. "Bagaimana Anda mengatur semua ini?" "Dengan bantuan," jawabnya, menunjuk ke Ibu Retno, Pak Jaya, dan staf lainnya, semuanya mengenakan pakaian pesta. "Kami ingin merayakan bukan hanya 6 bulan kami, tetapi juga semua yang telah berubah." Si kembar berlari ke arah mereka, menarik tangan keduanya untuk menunjukkan setiap detail perayaan. Arya membiarkan dirinya terbawa, hatinya penuh saat melihat apa yang telah menjadi hidupnya. Pesta itu intim, tetapi semarak. Si kembar, mengenakan baju batik kecil, menari bersama Kirana mengikuti langkah-langkah yang telah dia ajarkan kepada mereka. Arya mengamati mereka dari meja, berbincang dengan Ibu Retno. "Saya tidak pernah membayangkan keponakan saya akan membawa begitu banyak kebahagiaan ke rumah ini," komentar wanita itu dengan bangga. "Kepada bapak dan anak-anak, dia mengubah segalanya," jawab Arya dengan tulus. "Dia mengajari saya apa yang sebenarnya penting. Tahukah Anda?" Ibu Retno melanjutkan dengan senyum penuh arti. "Di Yogyakarta kami punya pepatah, ketika sebuah jiwa menemukan jalan kembalinya ke cahaya, seluruh alam semesta merayakannya. Kirana tersesat ketika dia datang ke kota, melarikan diri dari harapan orang lain. Bapak tersesat dalam kesedihan dan tanggung jawab Bapak. Namun Bapak dan Kirana bertemu." Arya merenungkan kata-kata itu sambil mengamati. Kirana tertawa bersama anak-anaknya. Transformasi itu bersifat timbal balik. Dia telah menawarkannya awal yang baru. Jauh dari tekanan tradisional desanya, dia telah mengajarinya untuk hidup lagi, untuk menjadi ayah yang dibutuhkan anak-anaknya. Ketika musik berubah menjadi irama yang lebih lambat, Arya mendekati mereka. "Maukah Anda berdansa dengan saya?" tanyanya kepada Kirana sambil mengulurkan tangannya. "Saya juga ingin berdansa dengan Kirana," protes Bima. "Saya!" Satria bergabung.
Kirana berlutut di depan mereka dengan senyum. Saya akan berdansa dengan ayah kalian dulu, lalu dengan kalian berdua, pangeran-pangeranku. Setuju? Si kembar mengangguk, puas dengan kompromi itu. Saat mereka menari di bawah lampu-lampu berwarna-warni, Arya memeluk Kirana erat di dadanya, kagum bagaimana wanita sederhana itu telah membangun kembali seluruh dunianya dari fondasi. Aku punya sesuatu untukmu, katanya sambil sedikit menjauh untuk mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Saya akan menunggu sampai setelah makan malam, tapi saya rasa ini adalah waktu yang tepat. Kirana menatapnya dengan rasa ingin tahu saat dia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin indah dengan batu akik berwarna madu yang dikelilingi berlian-berlian kecil. Saya memilihnya karena mengingatkan saya pada mata Anda, jelas Arya. Suaranya sedikit bergetar. Pertama kali saya melihat Anda, itulah yang paling membuat saya terkesan. Kehangatan dalam tatapan Anda saat Anda berbicara dengan anak-anak saya. Kirana menatap cincin itu tanpa kata, matanya berkaca-kaca. Ini bukan cincin tunangan, lanjutnya. Belum. Saya tahu ini terlalu dini, dan saya ingin melakukan semuanya dengan benar. Ini adalah janji bahwa saya akan ada di sini. Sabar sampai Anda siap. Arya dia memulai, tetapi terganggu oleh si kembar yang diam-diam mendekat dan sekarang mengamati cincin itu dengan mata terbelalak. Ayah mau melamar Kirana? Tanya Satria dengan polos. Ya, seru Bima antusias. Bilang ya Kirana, nanti Kirana jadi ibu kami selamanya. Kirana dan Arya saling bertukar pandang terkejut. Mereka belum pernah berbicara dengan anak-anak tentang pernikahan, sadar bahwa mereka harus mengelola hubungan mereka dengan hati-hati demi anak-anak. Anak-anak, Kirana dan saya sedang Arya memulai, mencari kata-kata yang tepat. Sebenarnya, Kirana menyela, berlutut untuk sejajar dengan si kembar. Ada sesuatu yang harus saya ceritakan dulu kepada kalian bertiga. Dia menatap setiap anak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Beberapa minggu yang lalu saya mulai merasa berbeda. Awalnya saya pikir itu karena semua kegembiraan dalam hidup kita, tapi kemudian dia menatap Arya secara khusus. Saya pergi ke dokter kemarin saat kalian di sekolah. Arya menatapnya tajam, nyaris tidak berani berharap apa yang kata-katanya seolah menyiratkan. Dalam sekitar 7 bulan, lanjut Kirana sambil menggenggam tangan si kembar. Kalian berdua akan punya adik laki-laki atau perempuan. Keheningan yang menyusul hanya berlangsung sesaat sebelum si kembar meledak dalam teriakan kegembiraan. Arya, yang sesaat lumpuh karena terkejut, akhirnya bereaksi dengan memeluk Kirana begitu erat hingga nyaris mengangkatnya dari lantai. Benarkah? Bisiknya di telinganya, suaranya pecah karena emosi. Kita akan punya bayi. Kirana merasakan air mata mengalir bebas di pipinya. Saya ingin menemukan momen yang sempurna untuk memberitahu Anda, katanya, dan kemudian Anda menyiapkan pesta ini dan mengeluarkan cincin itu. Arya menciumnya. Ciuman yang penuh janji dan masa depan, nyaris tidak menyadari tepuk tangan dan sorakan yang meledak di sekitar mereka ketika staf memahami apa yang sedang terjadi. Saya rasa ini mengubah banyak hal, katanya ketika akhirnya mereka berpisah. Keduanya terengah-engah dan tersenyum. Dia kemudian berlutut, masih memegang cincin itu, tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Kirana Sari, Anda telah mengajari saya menjadi seorang ayah, menjadi seorang pria, menjadi manusia lagi. Anda membawa cahaya di mana hanya ada kegelapan, tidur di mana hanya ada insomnia, dan cinta di mana hanya ada tugas. Dia berhenti, menatap si kembar yang mengamati dengan terpesona. Kami bertiga menginginkan Anda dalam hidup kami selamanya. Maukah Anda memberi kami kehormatan untuk menikahi saya? Untuk secara resmi menjadi ibu dari anak-anak kami, untuk membentuk keluarga ini yang dimulai malam Anda tersandung ke hati kami yang hancur dan memperbaikinya. Kirana berseri-seri meskipun menangis, mengangguk sebelum dia bisa menemukan suaranya. Ya, jawabnya akhirnya. Ya, untuk semuanya. Si kembar bergabung dalam pelukan, saat Arya menyematkan cincin itu di jari Kirana. Staf bertepuk tangan. Ibu Retno menangis diam-diam. Dan para musisi mulai memainkan melodi tradisional perayaan. Setahun kemudian, pantai pribadi di Lombok bersinar di bawah terik matahari siang. Arya, mengenakan kemeja batik putih dan celana ringan, menunggu di bawah lengkungan bunga tropis. Di sisinya, Bima dan Satria, kini berusia 6 tahun, tetap tenang dalam setelan kecil mereka yang serasi, masing-masing memegang bantal kecil dengan cincin kawin. Musik tradisional Jawa mengumumkan kedatangan pengantin wanita. Kirana melangkah di pasir.
tanpa alas kaki dan berseri-seri dalam gaun brokat yang memadukan keanggunan kontemporer dengan sentuhan tradisional Yogyakarta. Di lengannya ia membawa bungkusan kecil yang dibungkus selimut batik tulis. Mentari, yang baru berusia 3 bulan, tidur nyenyak di dada ibunya. Upacara itu singkat, tetapi sangat emosional. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji, Kirana dengan lembut menyerahkan bayi itu ke pelukan Ibu Retno dan menggenggam tangan Arya. 1,5 tahun yang lalu saya datang ke rumah Bapak sebagai seorang karyawan biasa. Ia memulai dengan suara yang jernih dan mantap. Saya melarikan diri dari masa depan yang dipaksakan, mencari jalan saya sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa jalan itu akan membawa saya kepada Bapak, kepada anak-anak, kepada keluarga ini yang sekarang adalah rumah saya. Arya menggenggam tangannya, jelas terharu. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa solusi agar anak-anak saya tidur nyenyak adalah menemukan cinta lagi, jawabnya. Anda mengajari saya bahwa kesempatan kedua itu ada, bahwa kebahagiaan bukanlah kemewahan, melainkan hak, dan bahwa terkadang apa yang paling kita butuhkan datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Ketika mereka bertukar cincin, dengan bantuan si kembar yang sedikit canggung tapi antusias, Arya menarik Kirana ke dalam pelukannya untuk ciuman, yang akan menyegel persatuan mereka. Setelah berpisah, keduanya menatap ketiga anak yang kini membentuk keluarga mereka, si kembar, yang akhirnya menemukan keamanan emosional yang sangat mereka butuhkan, dan mentari kecil, simbol hidup dari cinta mereka. Malam itu, setelah para tamu pergi dan anak-anak tidur nyenyak, Arya dan Kirana merenungkan samudra dari teras villa. Anda tahu apa yang paling ironis? Komentar Arya sambil memeluknya dari belakang. Saya mempekerjakan seorang pengasuh agar anak-anak saya bisa tidur, dan akhirnya saya jatuh cinta begitu dalam, sehingga sekarang saya punya bayi baru lahir yang membangunkan saya setiap 3 jam. Kirana tertawa lembut, bersandar di dadanya. Hidup memang punya selera humor yang menarik, jawabnya. Saya melarikan diri dari pernikahan yang diatur di desa saya hanya untuk akhirnya menikah karena cinta di pantai Lombok. Mereka berbalik mendengar tangisan lembut mentari dari monitor bayi. Mereka bertukar pandang penuh pengertian. Aku yang akan pergi, kata Arya sambil mencium dahinya. Kamu istirahatlah. Saat dia melihatnya pergi, Kirana merenungkan perubahan luar biasa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dari pengasuh menjadi istri, dari karyawan menjadi ibu dari 3 anak, dari wanita muda yang ketakutan melarikan diri, dari harapan orang lain menjadi wanita yang telah menemukan tempatnya di dunia. Dan semuanya dimulai dengan si kembar yang tidak bisa tidur, dan seorang miliarder duda yang telah melupakan cara hidup. Beberapa orang akan menyebutnya takdir. Kirana lebih suka menyebutnya keajaiban.